Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ats-tsaniyatu yang kedua dari keburukan pujian. Dikatakan ida uthniya alaihi bil khairi fariha wa fatara wa radiya an nafsihi. Jika pada seseorang dipuji, jika pada seseorang itu dipuji, koma, dengan pujian kebaikan, dengan pujian kebaikan, koma, maka niscaya dia ini secara tabiahnya dalam kurung secara kebiasaannya, tutup kurung, dia akan satu, hatinya bahagia, hatinya akan bahagia, hatinya akan bahagia. Yang kedua, jiwanya akan menjadi lemah. Fataro itu lemes. Jiwanya akan menjadi lemah. Yang ketiga, dia akan merasa ridho dan merasa cukup atas dirinya. Dalam kurung, yang seharusnya seorang manusia itu tidak boleh untuk merasa cukup atas dirinya. Tutup kurung. Itu. Ini afatnya ini. Jadi kalau orang dipuji itu mau tidak mau dia akan seneng, dia akan lemas, dia akan ridho. Seneng tidak ada di wanita seneng itu. Pasti dia kalau dipuji pasti seneng. Nanti kalau sudah seneng, ridho sama diri. Ridho sama diri itu sama seperti ridho dia merasa alim. Kapan dia mau belajar? Kalau dia merasa dirinya kurang. Kapan dia ini ingin baca Quran? Kalau dia merasa bacaan Quran itu tidak akan dia tinggalkan karena akan menyelamatkan dia di kubur. Kalau dia merasa sudah aman dari kubur, aman dari siksaan kubur, aman dari ini semuanya, jadi tinggalkan. Jiwa pun sama seperti itu. Kalau dia sudah merasa, ana sudah bisa menguasai jiwa ana sudah alim kok, ana sudah ngerti, rodhiya. Nah, itu yang menyebabkan. Dan manusia itu tidak boleh ridho sama dirinya, itu tidak boleh. Kalau ridho dari yang dihadapi, tidak apa-apa, bagus. Merasa ridho karena sesuatu yang mencocoki jiwanya, itu biasa itu. Ridho karena dia sehat, ya memang harus sih. Tapi ada yang ridho karena dia sakit. Bukan berarti tidak usaha loh. Tetap usaha, tapi usahanya tidak merubah keadaan hatinya.
Hebat itu. Ini ndak, ini ridho dirinya alim. Ridho dirinya ini. Orang ridho dia sehat aja dia ndak akan olahraga loh. Iya benar. Anak ridho sama diri anak kok. Anak ndak mungkin sakit kalau anak ini. Anak sudah ini kok, sudah kalau dulu zaman kecil kan diimunisasi misalnya. Diginikan loh, diginikan. Itu gambaran dohir, apalagi gambaran batin. Ngerti ya? Ini afatnya dari mana? Afatnya keburukan ketika orang dipuji. Tapi nanti dilihat ada pembahasan nanti di akhir ini. Sebelum ditutup kepada bab yang lainnya. Kalau yang dipuji, yang muji cerdas, sehingga tahu yang dipuji tidak akan berubah. Dan yang dipuji memang seperti itu, tidak apa-apa dipuji. Makanya Nabi memuji kepada sahabat. Kalau sahabat muji kepada Nabi, ya pantas karena Nabi maksum. Tidak mungkin Nabi berubah. Nah, dalam sini. Qala mutarrifun. Mutarrif berkata, ma sami'tu qattu, ma sami'tu qattu, tidak pernah sama sekali aku mendengarkan. Tidak pernah sama sekali aku mendengarkan tidak pernah sama sekali aku mendengarkan thanaan, satu pujian, wala mithatan, atau sesuatu yang dipuji. Mitha ini ma yumdahu bihi. Tidak pernah sama sekali aku mendengarkan satu pujian atau sesuatu yang dipuji illa kecuali tasagharat ilayya nafsi, kecuali jiwaku akan menjadi kerdil. Jiwaku akan menjadi kerdil. Koma, jiwaku akan menjadi lemah. Itu. Paham? Jiwaku akan menjadi kerdil, jiwaku akan menjadi lemah. Dalam kurung, inilah jiwa orang-orang pilihan, orang-orang khusus. Inilah jiwa orang-orang pilihan atau orang-orang khusus. Tetap borong. Jadi kalau orang pilihan khusus itu dipuji lemah nanti. Makanya mereka tidak senang dipuji. Lagi kita orang dipuji kan bangkel lah. Orang aja. Aku usaha mati-matian untuk ente itu. Walah ente terima kasih sama anak. Lah, itu kalau orang khusus tidak kepingin terima kasih. Justru kalau diterima kasih sama orang tidak seneng. Lah kita orang enggak, kebalikannya. Kenapa? Karena kita bukan khawas. Kalau orang khawas, mereka itu memang murni untuk Allah, tidak butuh manusia. Tidak butuh. Faham? Ada satu pintu katanya Sayyidina Ali, yang pintu itu akan menyampaikan orang ke sorga tanpa hisab. Memberi kepada orang yang tidak memberi, menyambung kepada orang yang memutus, datang kepada orang yang memusuhi dia. Ikut 3 pintu itu. Lihat Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah, dengan putri beliau. La yuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kamu sekalian jazaan, balasan,
Wala syukuro, jangankan balasan, syukuro itu tidak mau. Orang mengucapkan terima kasih ya, tidak butuh. Lek kita orang, karena kita orang bukan orang khawas, orang umum. Iki ya, tak iki ya. Oh iya. Ngomong terima kasih, tempeling. Karena apa? Ya emang tidak mampu. Kalau orang khawas, mereka tidak. Ini yang dimaksud mutarrif ini, setiap tidak laku mendengarkan pujian atau sesuatu dipuji, kecuali jiwaku semakin lemah ini, kecil, mengecil, kerdil, makanya tidak mau. Mereka ingin jiwa yang besar, tidak butuh. Langsung sandaran sama Allah. Titik bawahnya, Ziyad bin Abi Muslim mengatakan, laisa ahadun yasma'u thana'an alaihi au madhatan illa taro'a lahu asyaitanu walakin al-mu'mina yuraji'u. Tidaklah seseorang mendengarkan pujian atas dirinya atau kebaikan yang ada pada dirinya, illa kecuali setan sudah membidik dirinya. Taro'a nabara ilaihi. Taro'a itu nabara fiha atau nabara ilaihi. Kecuali setan sudah membidik kepada dirinya. Walakin al-mu'mina, koma bawahnya, tetapi orang mukmin yuraji' kembali meminta perlindungan kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah. Untuk kembali minta perlindungan kepada Allah, apa itu? Al-mu'min kembali meminta perlindungan kembali kepada Allah, ya. Paham ya? Dalam kurung masih ada waktu merasa nyaman. Masih ada waktu merasa nyaman akan pujian. Masih ada waktu merasa nyaman dengan pujian, tapi setelah itu kembali kepada Allah. Tapi setelah itu kembali kepada Allah. Itu. Tapi setelah itu kembali kepada Allah, dan inilah hati orang awam. Tetap gorong. Gitu. Nah kalau yang kedua ini masih ada jeda gitu loh. Dipuji, ente ini ya, dalam ya ilmu fikih ya. Masya Allah ini. Dia ngomong, dijelasin nih, ya iya memang anak belajar mulai dulu. Anak ini belajar mulai dulu. Nah ketika dia benerkan pujian atas dirinya, itu setan sudah bidik dia. Taro'a lahu nadhara fiha, memandang di dalam jiwanya orang tadi itu. Setan sudah siap sini. Ayo terus. Ya emang anak mulai dulu belajar kok. Iya terus. Ya untungnya ente mau belajar sama anak. Kena wis. Habis sudah. Jadi setelah itu, astagfirullah.
Semuanya dari Allah ini. Nah, itu mukmin. Tetapi orang mukmin ya apa? Tetapi orang mukmin nambahin. Tapi orang mukmin lanjutan itu. Gini lah. Ini ada waktu merasa nyaman dengan pujian, tetapi orang mukmin itu tambah nih. Tetapi orang mukmin setelah itu kembali kepada Allah. Untungnya seiman. Kalau enggak lanjut itu. Lanjutnya ini efek dari setan sudah ngelihat. Gitu loh. Karena ada orang yang dia puasa selama hidupnya, setan intinya ingin ngancurkan, cuma minta waktu 3 hari. Jadi ceritanya itu ada orang ahli puasa tok tiap hari. Dan tidak nyalahi aturan, sesuai puasanya sesuai. Sehingga dengan itu setan tidak mampu ngoda. Akhirnya bosone kita orang itu gampangnya nih, setan rapat. Sopo sing iso ngancurno orang ini? Kata setan, ana bisa. Jangan main-main loh, ini puasa loh. Puasa itu aliran darah tertutup. Kita orang tidak bisa masuk sama sekali loh ini. Ini itu. Ana minta butuh waktu 3 hari. 3 hari katanya, iya. Bisa. Jadi prosesnya 3 hari. Ini makna taro alahu, setan ngelihat kepadanya, nadhara ilaihi, ngelihat bidikan di sisi mana dia akan hancur. Cari. Iya sudah. Besoknya orang ini jualan daging. Jualan daging. Setan berubah bentuk. Ya, ini berarti zaman sebelum Nabi. Kalau setelah Nabi tidak bisa. Setan berubah bentuk, ngomong. Jadi orang tua. Ana minta maaf. Ana ini belum makan selama 3 hari ini. Ana minta sodakohnya. Ya, yang pertama kali. Oh ya khair. Diambilkan daging itu diberikan. Sekali. Hari yang pertama. Hari yang kedua datang lagi. Minta maaf. Ana puasa terus. Ana kurang makan. Bisa tanya sodako. Nanti kan orang yang kemarin itu. Iya. Cuma kamu tok yang kasih masakan aku. Karena aku ini puasa terus. Menungso sekali nerima, 2 kali mulai mangkel. Waduh, kok kayak langganan ini aku ya. Iya, nyanyi. Ya wes. Hari ketiga janjinya mau idnya ini. Yang ketiga sama datangnya. Sama. Maaf, ana gini, ana minta maaf, ana puasa 3 hari gini. Kamu puasa 3 hari aja banyak omong, minta-minta sama orang. Ana ini puasa tiap hidup, selama hidupku puasa terus. Berubah, cukup, tinggal, dikejar. Loh, apa itu? Kamu siapa? Setan. Loh terus, kok kamu ngomong seperti itu? Ya anak tujuan untuk hancurkan dia punya puasa itu. Omongan itu yang ditunggu. Aku puasa tiap waktunya, kamu aja puasa gitu sudah ribut, minta-minta sama orang. Itu yang Anda harapkan. Buyar. Paham enggak? Makanya setan nadoro. Mukmin ketika dia diincar sama setan, dia punya sinyal dikasih sama Allah. Mau ndak mau dia yuroji. Makanya dikatakan di sini walakin al mukmin. Kalau mukmin yuroji sama Allah. Kalau ndak mukmin lanjut. Ada orang Islam, ada mukmin, ada muslim, ada mukmin. Muslim yo mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mungkin munafik. Lanjut.
Sehingga setan gampang masuk, hancur. Mukmin yuroji, tapi ada jeda. Ada perasaan seneng ketika dipuji, yaitu namanya hatinya orang awam. Lanjutannya tadi itu. Ibn Mubarak laqad sadaqa kilahuma ma dzakaru ziyad faqalbul awam wa ma dzakaru mutarrif faqalbul khawas. Kalau mutarrif enggak, mulai awal sudah. Hati orang khawas enggak mau. Cukup. Oh no. Lek dicaci maki digenengno. Dicaci maki dibiarkan. Ya khair. Jazakumullah khair. Yang ente ucapkan kejelekan anak itu masih sedikit yang dibuka sama Allah. Yang lainnya lebih banyak itu. Itu pujian. Paham enggak ini? Paham enggak? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.